yang ada di Kanjuruhan FM ini, dan sholawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada Nabiullah Muhammad SAW yang kita nantikan syafaat beliau fi yaumil qiyamah. Para mitra pendengar yang dirahmati oleh Allah, marilah kita lanjutkan untuk ngaji kita di kitab Risalatul Mahid ini di bab mangsani medale getih lan suci ini. Jadi kemarin sudah dibahas beberapa hal dari bab ini, yang mana kami melanjutkan dari bab ini, yang mana nanti akan ada kelanjutannya di Pangemut Gatos ya. Insya Allah untuk Pangemut Gatos ini istilahnya untuk mengingat ya, pengingat atau perhatian yang betul-betul perlu diperhatikan gitu ya. Nah, kemudian memang sangat penting untuk kita mengetahui fikih wanita ya, fikih wanita, karena kita ini semuanya sebenarnya memang ada permasalahan-permasalahan yang mana permasalahan ini akan dialami oleh semua wanita yang mana memang belum paham gitu. Kalau toh dia memang macam-macam, jadi wanita itu ada wanita yang paham tentang fikih, ada yang belum paham dan mungkin berusaha untuk paham, ada juga yang belum paham dan tidak mau memahamkan diri gitu ya, jadi tidak mau belajar. Nah, kalau orang yang tipe-tipe orang yang seperti itu, maka jadi kita ini bisa mengajak ya, bagi kita ini yang mungkin sedikit ya, maksudnya bisa paham tentang fikih wanita, itu bisa memberikan himbauan lah kepada wanita-wanita yang tidak mau belajar atau mungkin bahkan tidak mau tahu gitu ya. Wis betul-betul menerima gitu ya, maksudnya nerimo ing pandum, jadi nggak mau istilahnya ya aku ngene gitu, menjalani apa adanya. menjalani apa adanya. Sebenarnya itu kan ada beberapa hal yang harus diperhatikan, larangan, kemudian kewajiban. Nah, itu kan harus diketahui sebenarnya ya. Maka ini salah satu upaya kita dari Fatayat ini untuk memberikan edukasi gitu ya, memberikan edukasi kepada kaum wanita muslimah yang mana yang mungkin ingin berusaha menambah pemahaman di fikih wanita. Baik, kita lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Dene dangu-dangunipun zamane haid suci antawisipun haid ngajeng lan wingking punika boten wonten pelanggaran jalaran wonten estri ingkang saben setahun namung haid sepindah. Jadi sebenarnya batasan-batasan haid antara haid satu dengan haid yang berikutnya itu tidak ada batasan tertentu. Jadi tidak ada ketentuannya. Jadi ya memang kalau dibilang itu ya kita juga tidak menentukan, istilahnya ya dari sananya gitu. Jadi enggak, kita bisa sih sama berdoa gitu ya, Allah kula nyuwun haid kula niki mantul, itu bisa-bisa saja. Tapi Allah yang menentukan. Nah, kemudian di sini juga ada jenis orang wanita itu yang bahkan tidak haid sama sekali, atau ada yang 1 tahun 1 kali, ada yang 3 bulan 1 kali, ada yang 5 bulan 1 kali, kadang 6 bulan, itu tidak mesti. Itu tergantung kesuburan juga. Iya. Jadi memang ya kita tidak bisa memprediksi itu, dan kita tidak bisa menentukan. Ya memang bisa dibilang ya dari sananya. Malah wonten ingkang saumur boten haid. Inggih menika riwayate Sayyidatina Fatimah Az-Zahra binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, malah nalika nglahiraken putra pas surupe srengenge duginipun maghrib sampun mampet. Nifase lajeng sesuci terus nindaki salat. Nah, ini. Jadi Sayyidatina Fatimah itu melahirkan itu tanpa nifas, istilahnya nggak. Karena ketika matahari terbenam putranipun lahir,
maghrib azan niku sudah Bersuci. mampet. Jadi darahnya sudah tidak keluar lagi. Akhirnya langsung beliaunya suci. Nah, kemudian langsung nindakaken sholat maghrib. Nah, itu. Jadi sebenarnya kalau kita pikir-pikir ya, namanya nifas itu mungkin memang rukhsah ya dari Gusti Iya, Allah ya. iya. Jadi dispensasi lah. Karena kita masih recovery, Iya. masih pemulihan kan gitu. Namanya orang melahirkan itu ya kita tahu sendiri ya seperti itulah ya, beratnya istilahnya, sakitnya dan lain sebagainya. Nah, mungkin dengan takdirnya Allah nifas itu manfaatnya yaitu untuk penyembuhan kan gitu. Tapi nyatanya ada juga Allah itu menghendaki juga Sayyidatina Fatimah itu melahirkan tanpa nifas. Tapi sepanjang sejarah hanya beliau saja. Iya, sepanjang sejarah. Berarti kan beliau itu diistimewakan gitu ya. Jadi tapi ini juga sebagai pertanda, istilahnya pertanda itu bahwasanya seorang wanita itu bisa terjadi juga seperti itu. Iya. Ya. Jadi bisa terjadi juga. Tidak menutup kemungkinan bisa terjadi pada wanita-wanita yang lain. Jadi ya memang segalanya untuk edukasi tadi. Jadi memberikan memberikan bahwasanya ini loh perempuan itu ternyata nggak nifas pun bisa. Kadang nifas, kadang juga gitu. Nggak harus nifas yang 40 hari atau 60 hari gitu. Nah, jadi maka dari itu kita ini nggak usah risau gitu ya. Nggak usah risau misalkan kok saya ini headnya nggak teratur ya gitu. Kok saya ini setahun nggak head. Tapi biasanya gini nih, kalau nggak teratur biasanya waktu datang bulan nggak datang bulan, aduh positif gitu. Nah itu Pasti risau. Iya, makanya Itu yang risaunya risau. itu di situ ya. Padahal dikasih rezeki ya Ning ya. Ya, namanya head itu ya memang manfaati lah ya. Jadi karena memang wanita itu luar biasa gitu ya. Meskipun itu sebuah sakit ya. Itu kan marot ya, sakit gitu ya. Head itu kan ya wis najis ya, sakit gitu ya. Jadi wanita itu luar biasa. Sudah ditoto kuat, tatak. Iya. Tapi kan tidak boleh kecil hati ya, Iya. karena ketika haid pun kita masih bisa Iya. melakukan ibadah-ibadah Iya. yang pahalanya juga tidak Betul. kalah ya. Karena memang banyak penelitian juga yang menunjukkan bahwasanya kalau wanita tidak haid itu tidak bisa mempunyai keturunan. Itu mungkin yang membuat wanita itu jadi galau gitu ya. Tapi semuanya Allah yang mengatur. Jadi ya diterima apa adanya. Insya Allah itu yang terbaik. Iya, ya betul ini nih. Itu yang terbaik dari Allah. Iya. Baik, selanjutnya pangemut gantos. Ini hal-hal yang sangat perlu diperhatikan. Tumerap estri sagedipun nyumerapi medal utawi mampete kedah mbuktekaken dhateng wujudipun getih. Jadi harus bisa membuktikan dengan ada atau tidak adanya darah yang keluar dari farji. Inggih punika aturane supados mundhut kapas ingkang pethak lajeng didudulaken ing lubang farji ing dalane getih. Nah, ini salah satu cara yang jitu. Yang beberapa waktu lalu sudah kita bahas ya. Iya. Jadi Jadi kita cara bahas yang jitu untuk mengetahui selesai atau belumnya head itu keluar. Kalau memang tidak ada kapas, ya kain putih. Kalau tidak ada kain putih, ya tisu yang masih bersih putih gitu ya. Jadi itu kalau memang ingin mengetahui. Jadi kalau dengan jalan yang lain itu kayaknya susah ya. Pokoknya harus didulek dengan hal-hal yang putih gitu. Yang putih, yang bersih, yang putih. Nah, selanjutnya menawi getih ingkang kanthil ing kapas wau namung rupi teles-teles pethak. Ojo cuwer ya. Boten kecampuran ler-leripun utawi delemuk-delemukipun getih, tentu inggih sampun mampet lan suci. Jadi kalau sudah tidak ada keruh-keruhnya ya, keruh-keruhnya atau mungkin
sehelai getih gitu, darah atau mungkin flek ya. Mungkin bahasa Jawanya sak selirit gitu Iya. ya. Atau flek-flek gitu Iya. ya, delemok gitu ya di sini tuh. Flek-flek darah itu berarti dia sudah termasuk bisa dikatakan suci. Menawi masih kecampuran getih senaosa mung sak rambut utawi masih ketinggal jambon menika inggih dereng kereken suci. Jadi kalau masih ada sehelai rambut darah yang tersisa ketika kita membuktikan itu atau memasukkan kapas itu belum dibilang suci, atau mungkin sudah tidak merah tapi jambon. Merah Jambon jambu. itu semu kuning. Oh, semu Iya. kuning. Jadi jambon itu semu kuning. Warna jambon itu semu kuning yang biasanya kadang kalau keputihan itu warnanya mungkin kalau betul-betul kecapean itu warnanya bisa seperti itu. Dan kalau untuk mengetahui yang warna ini keputihan atau yang jambon ini Iya. berarti yang bersangkutan sendiri yang Iya, tahu. iya, karena itu kebiasaan kita. Iya. Biasanya kalau keputihan itu nggak sekeruh ini, tapi ini kok masih keruh, berarti itu belum dikatakan suci. Wallahu a'lam bishawab. Jadi hanya kita yang tahu dan Allah yang lebih maha tahu gitu ya. Kita sudah berusaha untuk mendulek-dulek. Ya karena memang ya itu satu-satunya cara itu ya sampai sekarang. Mau dengan cara apa lagi? Coba mungkin Mbak Yesi punya cara Pengalaman atau dengan cara yang lain. Kira-kira apa? Kayaknya enggak deh. Iya, karena memang darah yang keluar di akhir-akhir haid itu tidak jatuh ke celana dalam. Iya. Ya, Hanya itu. bisa dilihat dengan Iya, cara seperti itu. Karena di softtekin pun meskipun warnanya putih tapi ya enggak Kadang bisa belum netes. belum bersih gitu. Karena memang kental, kekentalannya sudah apa ya, sudah sangat mengental, sudah tidak mencair. Maksudnya sudah tidak Pindah tempat itu sudah ya, sudah tidak harus. jatuh. Iya. Gitu. Jadi ya memang harus itu memasukkan benda Kapas itu Masukkan tadi. kapas. Iya. Kapas. Benda itu banyak. loh. Baik. Dilanjutkan saja. Iya, mengguning. Nah, untuk selanjutnya bab nerangaken benten-bentenipun getih haid. Nah, jadi darah itu macam-macam, sangat banyak jenisnya. Getih haid punika warni-warni sifatipun utawi rupinipun sedayane wau nandhakaken dhateng undhak usukipun gegetian kegiatane getih. Jadi sifat-sifatnya darah itu tergantung kekuatan atau kelemahan darah. Terus kedah dipun tafsil antawis getih kuat lan getih dhaif. Jadi getih kuat itu darah yang pekat, warnanya pekat, jadi merah kehitaman, merah marun lah ya. Kalau dhaif itu dari darah yang warnanya segar menuju ke muda. Nah, tapi kalau darah segar ke lebih hitam atau lebih tua itu namanya darah kuat. Dene rupinipun getih kuat punika abrit semu cemeng, ya, merah setengah hitam. Utawi kelawur utawi jambon. Nah, Lawu gitu. oh ya, kelawu ini abu-abu Mbak ya. Iya. Kelabu gitu ya, atau jambon itu semu kuning. Menawi getih dhaif rupinipun kuning utawi Budak. budek utawi cower. Nah, jadi tampaknya itu tidak merah warnanya. Ya, lebih ke kuning keruh lah. Tapi Cower beda. itu apa nih? Cower itu pucet. Oh, pucet. Ya, cower itu pucet. Mungkin Jadi putih tulang itu enggak? Cumer. jadi apa ya? Mungkin agak kecoklatan lah gitu. Budak itu loh, namanya budak itu ya gitu. Jadi kalau bening itu kan putih bersih gitu ya, tapi kalau budak itu masih ada kecoklatan dan warnanya itu tidak
Dan coklatnya pun tidak coklat yang tua, tapi coklat muda lah gitu. Coklat yang agak pucat gitu loh. Ya, jadi itu termasuk darah dhaif. Nah, jadi kita bisa membayangkan ya, darah dhaif itu yang tidak merah warnanya tapi kekuning-kuningan atau kecoklat-coklatan. Tapi kalau misalkan darah kuat itu darah yang warnanya pekat, ya hitam, merah ke hitam-hitaman atau ke abu-abuan kadang, atau mungkin ke semu-semu kuning ya. Semu-semu kuning itu darah yang warnanya tetap merah darah tapi sudah agak Kekuningan. iya, sudah agak kekuningan gitu. Baik, Neng, saya mengundang dulu iya. Kanjuruhan yang sore hari ini bergabung baik di YouTube ataupun live Facebook Radio Kanjuruhan. Sore hari ini boleh sekali tanya jawab langsung kepada narasumber yang hadir di Radio Kanjuruhan melalui 081 333 977 ataupun di inbox ya, boleh di YouTube Radio Kanjuruhan FM. Mohon dijelaskan. Baik, terima kasih. Upami wonten estri head kalih dasa jinten utawi langkung ing mriki medale ngedur utawi mboten wonten mampete tur rupi getih kuat, lek menika estri dipun hukumi head 15 hari. Jadi kalau seorang wanita itu head 20 hari, yang mana 15 harinya itu darahnya kuat, maka 15 hari itu yang dihukumi haid. Dan 5 hari berikutnya kalau di situ yang keluar darahnya dhaif, maka 5 hari setelahnya itu disebut istihadah. Kalau kasusnya itu 20 hari tapi darah kuat terus kan tetap ya, karena hukumnya kan 15 hari itu. Betul. Kalau itu jadi nanti di bawahnya ada ya. Oh. Ada jenis-jenis wanita itu. Ada lagi. Ya, ada lagi infonya. Nah, kemudian lan suci gangsal welas dinten dados nalika piyambake haid sak kliwate 15 gangsal welas dinten punika kedah nindaki salat. Nanging menawi medal getih zaman kalih dasa dinten utawi langkung wau kok mboten ngedur wangsul utawi let-let utawi selang-seling, kadang medal getih kuat, kadang getih dhaif, lho punika wonten tafsilipun piyambak-piyambak. Para pemaos kula aturi nggatos tafsil wonten gangsal masalah. Jadi ada macam-macam ya orang haid itu. Ada kalanya setelah haid 15 hari itu full darah kuat, kemudian suci. Nah, ada kalanya lebih dari 15 hari, tapi dari misalkan 1 bulan haid ya. 1 bulan haid itu tidak hanya darah kuat saja. Nah, setelah 15 hari darah kuat keluar, kemudian 5 hari berikutnya itu darah dhaif yang keluar. Kemudian 5 hari lagi darah kuat lagi. Berarti selang-seling lah. Selang-seling. Ada kalanya suci 15 hari haid 15 hari, suci 5 hari, kemudian haid lagi. Itu juga termasuk permasalahan. Jadi di sini ada beberapa masalah yang mana berasal dari darah haid itu dan sesuai dengan nama-namanya, jenis-jenis wanitanya gitu ya. Nah, di sini yang nomor 1, muqtadi'ah mumayyizah. Siapa sih muqtadi'ah mumayyizah itu? Yaitu nembe sepindah ngedalaken getih tur saged benten-bentenaken rupinipun getih. Jadi seorang perempuan itu dikatakan haid itu biasanya ketika usianya 9 tahun. Nah, ketika 9 tahun dia permulaan haid, tapi dia itu sudah paham atau ngerti perbedaan darah-darah antara ini darah kuat, ini darah dhaif, itu berarti dia itu termasuk perempuan yang disebut dengan mubtadi'ah mumayyizah. Jadi seorang pemula yang paham, pemula yang
cerdas gitu loh. Iya. Seorang pemula yang paham tentang perbedaan darah gitu. Jadi ada seorang perempuan itu mungkin memang sudah diedukasi dari ibunya. Iya. Ya, sudah ngaji lah gitu. Iya. Sudah ngaji di Madin gitu. Iya, tapi umumnya itu biasanya kalau usia 9 tahun dia ketakutan karena aneh itu ya. Meskipun mumayyizah itu sebenarnya memang semua ketakutan ya, karena mubtadi'ah, karena memang pemula. Tapi dia itu Sudah tahu tahu ilmunya, ilmunya. perbedaan darah itu ngerti. Estri ingkang macem menika kedah saged nafsil antawis medali getih kuat lan getih dhaif. Utawi dangune lajeng diitung pinten-pinten dinten jumlahe getih kuat punika leh ingkang kalebet hukum haid. Lajeng ingkang jumlahe getih dhaif kalebetaken nami istihadah utawi dihukumi suci antawis haid kalih. Nah, jadi kalau seorang pemula yang sudah bisa memahami darah-darah haid, jenis darah haid antara darah kuat atau darah dhaif, ketika dia Haid pertama menjalani itu menjalani itu terjadi pada dirinya ya. Misalkan kok dia itu haid pertama kali dengan durasi 3 hari gitu ya, dengan durasi 3 hari. Kadang kan memang lebih sedikit atau lebih panjang kalau haid pemula itu ya. Iya. Bahkan ada yang hanya 3 hari suci atau mungkin lebih dari 15 hari haidnya. Nah, ketika si tadi mumayyizah ini tadi mengerti darah haid, misalkan kok dia haid 3 hari, tetapi yang keluar itu darah kuat semua, maka dia bisa menghukumi itu darah itu haid, gitu ya, darah kuat semua. Tetapi kok dia misalkan haid 3 hari, kok yang 2 hari itu haid, yang 1 itu darah dhaif, maka dia menghukumi haidnya itu 2 hari, yang 1 istihadah. Oh, Gitu. seperti Iya, itu ya. iya. Itu kalau memang dia sudah paham di Dia awal sudah haid. paham di awal haid. Jadi jumlahnya juga paham, jenis haid, jenis darahnya juga paham. Seperti itu. Baik, Neng, ini ada pertanyaan kita Oh, iya. selingi dulu sama Siap. pertanyaannya. Iya, Dari YouTube ini tadi, Ibu Wi di Dilem. Oh, iya. Panjen ya. Assalamualaikum Ning, saya mau tanya bedanya darah kuat dan darah dhaif ini apa? Baik. Kalau darah dhaif seperti yang tadi ya, darah dhaif itu darah yang warnanya agak kekuning-kuningan. Jadi sudah tidak kuat warnanya. Jadi dhaif itu bisa dilihat ya, salah satu ngeceknya mungkin dimasukkan tadi ya. Okay. Kalau enggak memang darah dhaif itu sebenarnya bisa keluar ya, maksudnya bisa netes sampai netes kalau memang jumlahnya banyak. Tapi kebanyakan kalau darah dhaif itu dia sudah tingkat kekentalannya lebih tinggi daripada darah kuat gitu. Jadi darahnya itu sudah tidak bermerah Iya, gitu ya tidak warnanya. merah. Jadi sudah kuning kecoklat-coklatan. Nah, itu darah dhaif. Kalau darah kuat memang warnanya itu kalau darah segar itu merah ya, merah pekat bukan, kalau darah segar itu merah hati. merdeka. Oh, merah merdeka. Merah Agustusan merona ini. ya, merah merona. Jadi kalau darah segar itu merah merona, tapi kalau darah kuat, yang dibilang darah kuat itu darah yang warnanya kehitam-hitaman, marun. Berarti pokat gitu nih warnanya. Iya, iya. Jadi kadang sampai keluar gumpalan seperti itu. Itu darah kuat itu. Kalau ini nih, misalkan lanjut pertanyaan itu tadi. Iya, kayaknya sudah. Oh, sudah terjawab ya. Oh, iya. Ini pertanyaan kembali nih, masih dari WA ya. Ini. Iya. Apa batas ini di luar konteks nggak apa-apa nih? Boleh, Nggak apa-apa boleh, ya. iya. Apa batas interaksi yang diperbolehkan oleh laki-laki di lingkungan kerja? Oh, batas interaksi Perempuan dan ya. laki-laki, ya, iya. baik. Jadi memang Dari yang Allah. iya. Jadi emang namanya kolega itu sedikit banyak ya memang bersama ya di satu lingkungan gitu ya. Tetapi untuk batasannya yang pasti kita tidak boleh bersentuhan. Nah, itu ya. Bersentuhan itu sangat tidak boleh untuk selain mahramnya, seperti itu. Bila mana pas mungkin ada kegiatan gitu nih?
misalkan ya Agustusan mau ada Iya. lomba, ternyata lombanya ini bersentuhan ini sama laki-laki perempuan, ini bagaimana nih? Jadi Kalau seperti sebisa mungkin dihindari ya. Dihindari. Iya, dihindari. Hal-hal seperti itu dihindari. Karena memang ya tidak boleh salaman aja tidak boleh gitu ya untuk ke lain muhrim gitu ya. Kadang ada juga yang berargumen ya bahwasanya salaman ini tidak menimbulkan syahwat gitu itu ya. ya. Tetapi memang tidak boleh. Jadi kalau bukan mahram itu tidak boleh bersentuhan, itu tidak boleh. Kadang terkecoh juga dengan ini masih saudara, tapi nggak ngerti dia saudara dari mana gitu ya. Saudara-saudara kalau dari bapaknya itu Nggak boleh apa-apa. ya, karena masih mahram ya. Iya. Tapi kalau sudah Pak Lek dari ibu-ibunya, ponakan adiknya Des itu sudah bukan mahram. Jadi tetap membatalkan wudhu istilahnya gitu. Jadi terus yang kedua ya, tetap ghadul basor ya. Ghadul basor itu menjaga pandangan. Itu kalau berinteraksi, karena namanya cinlok gitu ya. Masya Allah, luar biasa. Kalau sama Neng ini nggak lepas gitu bahasanya itu. Ya cinlok gitu ya. Masya Allah, sekarang sangat banyak sekali Mbak itu terjadi ya. Sebenarnya bukan tidak bisa dibilang pelakor dan lain sebagainya, tapi karena memang saking rekatnya setiap hari bertemu, yang berawal dari curhat dan lain sebagainya, akhirnya berubah menjadi cinta. Neng Tina. Lah ya, lah gimana lo ya? Kalau Iya. ya kita tidak bisa memungkiri itulah. Iya. Tapi memang kenyataannya banyak sekali yang terjadi di sebelah kita, di antara kita, atau mungkin di lingkungan kita sudah bukan hal yang tabu ya Mbak ya. Iya. Nah, jadi makanya sepintar-pintar kita lah kalau di tempat kerja itu, Masya Allah, ingatlah yang di rumah gitu ya. Neng itu tadi kan apa yang dari sentuhan. Iya. Nah, yang beberapa waktu lalu kita juga bahas ya Oh batasannya. iya. Yang Jadi- suara itu. Iya, dari namanya aurat perempuan itu kan, kalau perempuan loh ya. Jadi aurat perempuan itu memang betul-betul kita jaga aurat kita. Jadi mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki, kecuali telapak tangan dan wajah gitu Mbak ya. Jadi memang betul-betul harus kita jaga. Itu tadi salah satunya tidak bersentuhan, yang kedua harus ghadul basor. Jadi bukan, oke lah kita namanya perempuan itu make up ya mungkin ya. Jadi make up itu salah satu hal yang membuat wanita itu cantik, ya nggak sih? Betul ya. Karena kadang ya berbeda antara wanita yang kumus wis nggak tahu make up itu ya, berbeda lah dengan orang yang bermake up, minimal pakai bedak atau pakai itu tuh sudah mempesona gitu loh ya, sudah menarik perhatian gitu ya, meskipun kita tidak boleh meniatkan untuk mencari perhatian orang lain ya, tapi memang Kalau sudah dipoles kenyataannya ya gitu. Memang karena wanita itu ya perhiasan gitu ya. Wanita itu perhiasan, jadi dipoles seperti apapun ya memang untuk kecantikannya, untuk menambah kecantikannya. Tidak menutup kemungkinan seorang kaum Hawa, kaum Adam ini tersepona dengan kita. Ya. Tetapi ya kita harus sepintar-pintar kita juga untuk mengalihkan pandangannya. memberikan batasan Iya, ya. ketika dia memberikan sedikit perhatian ke kita, jangan mudah terbuai gitu ya. Jadi salah satunya ya kita bisa mengalihkan ke yang lain, bukan malah Tergiwir-giwir. bukan malah menerima gitu ya. Yang akhirnya PHP lah dan lain sebagainya iya. gitu. Jangan mudah menerima apa ya istilahnya? Ya, gimana ya? Maksud saya itu jangan mudah gampang menerima Rayuan. gitu loh ya. Jangan gampang menerima rayuan atau Gampang percaya lah Neng. atau mungkin membalas kembali gitu loh maksud saya. Ketika ada seseorang yang perhatian sama kita, kok kita itu welcome gitu, Masya Allah,
welcome dengan orang yang perhatian sama kita, otomatis kan dia merasa diperhatikan, merasa cintanya itu diterima, yang mana akhirnya terjadilah drama percintaan antara saya dan dia. Nah, Ini gitu. masih dari hamba Allah tadi, dari Iya. Kepanjen, masih terkait dengan aurat ini. Iya, iya. Apakah aurat di depan wanita non muslim sama dengan aurat di depan laki-laki? Jadi kalau namanya seorang wanita itu ya umum. Umum Iya. ya? Oh. Jadi wanita itu ya umum. Meskipun kita lihat kok ada populer dari seorang bule gitu ya. Wow. Yang gitu non ya. muslim lah ya. Ya itu sama aja dalam misalkan satu kedip itu sudah tidak boleh, itu maksiat sudah kalau orang laki-laki. Makanya kalau lihat kok sampai kedip, satu kedip itu nggak boleh Berarti dilihat harus lagi. ditahan ya nih ya. Biar nggak berkedip. Ya karena satu kedip itu sudah maksiatul ain ya, Iya. maksiat yang mata. Jadi apalagi kalau berkedip-kedip sampai sawe didelok mulai sini sampai sana jalan itu dilihat aja. Wah, itu sangat-sangat maksiat ya. Karena sama aja auratnya perempuan itu ya untuk semua wanita. Apalagi untuk lelaki muslim ya, Iya. itu siapapun yang ada di hadapannya, wanita beragama apapun kan tetap Iya, tetap hukumnya sama podo-podo maksiat gitu meskipun enggak dibilang ya Neng, oh itu bukan oh delok non muslim itu ya malah seneng nggak lihat maksiat bule. gitu. Iya. Baik, Neng, saya sapa dulu yang baru gabung di YouTube Siap. Radio Kanjuruhan. Ada Sakura Valentia Fatayat NU PAC Kepanjen, memang multi talenta hebat. Masya katanya, Allah, ya. luar Masya biasa. Allah. Luar biasa pokoknya. Baik, mau Iya. lagi dulu nih. Baik, tadi kita sudah sampai mubtadi'ah mumayyizah ya. Iya. Jadi seorang pemula yang Yang sudah paham ilmu tentang tentang perbedaan darah gitu ya, darah kuat dan darah dhaif. Nah, kemudian mubtadi'ah ghairu mumayyizah. Di sini ada mubtadi'ah ghairu mumayyizah yang mana seorang perempuan ini pemula dalam mengeluarkan haid ya, permulaan dia pemula haid. Baru Tapi pertama kali. tapi tidak mengerti jenis-jenis darah. Lantas seperti apa hukumnya? Kalau seorang pemula ya, seorang pemula yang pertama kali mengeluarkan haid dan dia tidak mengerti tentang darah-darah. Nah, kalau di sini estri ingkang macem menika ing rening boten ngertos bentenaken getih kuat lan dhaif, tur boten ngertos wilangane zamane haid, tur dereng nate nglampahi haid mila cekap nurut ing lamprahe utawa lumrahe ya. Nggih, lumrahnya umumnya ya nih ya. Ya. Ing limrahe anggenipun haid ibune utawi sedherek estrine pinten-pinten. Jadi kalau seorang perempuan dengan jenis ini ya, dia tidak paham jenis-jenisnya darah, ini bisa mengikuti kebiasaan ibunya atau saudara-saudaranya. Misalkan seorang ibu itu dicurhati anaknya, kok anaknya itu mengeluarkan haid ya. Jadi ketika dia tidak paham, seorang ibu ini bisa matur ke anaknya bahwasanya oh iya nduk lek ibu biyen iku biasa lek pertama ngene iki kadang 3 dino. Nah, gitu. Kadang seminggu. Nah, engko ditunggu ae, dilihat aja nanti darah ini selesainya kapan. Berarti kalau sudah bersih nanti sampean bisa suci, mandi gitu. Jadi tidak paham dengan sendirinya gitu ya, karena dia tidak memahami jenis-jenis haid itu tadi, jenis-jenis darah itu tadi. Dan berapa waktunya Berapa lamanya juga enggak tahu. Makanya memang penting banget ya sebagai seorang ibu kita ya. Jadi kalau punya anak perempuan, ayo kita edukasi, kita kasih pengertian tentang haid ini sangat penting. Kalau kita tidak bisa memberikan pengertian itu sendiri, kita bisa memasukkan ke madrasah-madrasah diniyah atau ngaji-ngaji di ustadz lah gitu. Jadi biar memahami ini gitu. Alangkah indahnya kalau seorang pemula ya, seorang pemula anak itu sudah bisa memahami oh haid itu seperti ini, oh haid itu mula-mulanya 9 tahun, ketika haid itu pertama kali seperti ini, oh darah yang ini seperti ini gitu.
Kalau cara yang kuat. kalau dulu mungkin bisa ya Neng ya. Anak yang head itu usianya lebih Ya. dari 9 tahun. Kalau sekarang itu masih kadang masih duduk di kelas 3, kelas 4 kelas 4 itu kelas sudah 5. head dan dia belum paham tentang hal itu. Iya, betul. Berarti Karena ngajinya ibunya masih ikro mungkin. Iya, berarti ibunya yang Iya. harus Ayo kita semangat memperdalam. menjadi ibu yang baik ya. Masya Allah. Masya Allah. Semoga saja. Nah, jadi kalau memang anak perempuan itu nggak paham, maka bisa mengikuti kebiasaan ibunya. Gitu. Kalau kebiasaan ibunya misalkan 7 hari ya, berarti anaknya juga dikasih pengertian. Tapi kalau ibunya paham, ya ibunya mengerti, mungkin diedukasi tentang jenis-jenisnya darah itu tadi. Nah, yang nomor 3, ini mu'tadah mumayyizah, seorang perempuan yang sudah pernah haid, tapi dia paham tentang jenis-jenis haid, jenis-jenis darahnya ya. Dia sudah pernah, maksudnya nggak pemula lah, bukan pemula, tapi dia juga paham, oh ini darah pekat, oh ini darah kuat, oh ini darah dhaif, itu ngerti. Jadi kalau seperti itu maka hukumnya sama seperti yang mubtadi'ah mumayyizah gitu. Jadi itu sama, hukumnya seperti itu. Begitu juga yang nomor 5. 4 nih. Oh ya, nomor 4 mu'tadah ghairu mumayyizah. Yang mana seorang perempuan itu sudah pernah haid dan dia tidak paham kapan batasnya haid, kemudian jenis-jenis warna darah seperti apa. Nah, itu nggak paham sama sekali. Maka biasanya ya kalau kayak gitu hukumnya ya ketika dia haid misalkan 15 hari itu kok darah, pokoknya keluar darah, berarti yaitu haidnya sampai 15 hari. Kalau memang sampai dia itu 20 hari, berarti dia mengikuti hukum-hukum yang ada. Jadi kalau haid wes pokoknya lebih dari 15 hari dihukumi istihadah. Gitu. Yang yang memudahkan dia. Iya, yang dia pahami Iya. itu mengikuti kebiasaan kata-katanya orang-orang gitu loh. Mengikuti umumnya betul. Berarti kalau di sini seseorang sudah paham ya nih antara darah kuat dan darah dhaif tadi, itu ketika dalam satu waktu misalkan 15 hari biasanya dia tahu kalau 1 minggu haidnya ternyata suatu waktu lebih dan itu ada darah kuatnya seperti kebiasaan waktunya dan lebihnya darah dhaif, berarti yang dhaif itu dihukumi istihadah Iya. Tapi kadang memang ini sesuai apa ya? Meskipun seseorang itu nggak paham, tapi dia sebenarnya sudah tahu kebiasaannya. Misalkan kok dia haidnya biasanya 7 hari gitu ya. Dia sudah paham, biasanya aku lihat 7 hari itu 2 hari pertama ini yang keluar darah masih belum pekat, 3 hari itu pekat, kemudian 3 hari berikutnya itu sudah dhaif. Lah yang seperti itu nih. Kalau yang seperti itu yang biasanya berarti dia paham ya. Berarti dia paham, bisa memahami ya jenis-jenis yang keluar darahnya itu seperti apa. Cuman dia tidak paham hukumnya kan gitu. Iya, hukumnya. Sudah paham jenis darahnya tapi dia tidak paham hukumnya seperti apa. Berarti dia kira-kira termasuk apa ya? Kalau termasuknya sudah paham tapi hukumnya enggak tahu, mungkin mu'tadah mumayyizah. Bukan, mu'tadah ghairu mumayyizah. Tetap. Jadi meskipun dia tahu kebiasaannya dia seperti apa, tapi dia tidak tahu hukumnya, itu sama halnya dengan yang ghairu mumayyizah. Jadi sama dengan orang yang nggak paham. Seperti itu. Baik, ini ada pertanyaan. Iya. Lanjut dulu nih. Mau pertanyaan. Ini dari Ibu Sumini, masih terkait dengan haid ini sepertinya. Iya. Mbak, assalamualaikum. Bolehkah wanita menyentuh mushaf Al-Quran dengan sarung tangan ketika haid? Jadi namanya menyentuh itu kalau haid dengan apapun itu tidak boleh. Enggak boleh. Iya. Meskipun pakai jilbab. Pas bersih-bersih gitu. Neng, kalau ini kasusnya seperti itu kan nggak boleh. Misalkan sewaktu-waktu kita haid ya, terus kita tidak sengaja tahu Al-Quran ada di bawah gitu. Nah, kita mau pakai lapisan itu kan juga nggak bisa. Terus pripun? Boleh kalau seperti itu.
Jadi itu terpaksa ya. darurat. Darurat. Iya, Oke. darurat. Kalau darurat itu segalanya boleh gitu. Namanya darurat itu yang penting tidak membahayakan orang lain gitu ya. Jadi Untuk kebaikan lah iya, ya. untuk kebaikan bisa langsung ditolong. Gitu Yang ya. tidak boleh tadi kan kita memang sengaja mau menyentuh itu loh. Iya, Karena iya. posisinya sudah aman, kita ingin menyentuh itu jadi tidak boleh. Iya, menyentuh dengan sengaja berarti ya. Iya. Yang nggak boleh itu menyentuh dengan sengaja. Tapi kalau kok kita tahu ada Al-Quran jatuh, nah kemudian ya kita langsung segera kita angkat, meskipun kita dalam keadaan haid. Seperti itu. Ya, terima kasih Bu Sumi ini di Ngadi Langkung yang sudah bergabung. Monggo dilanjut dulu nih. Baik. 5 menit lagi nih ya. Oh, iya. Supaya Tidak terasa. Ya. Statement ya, Oh, karena iya. waktunya terbatas. Baik. Jadi yang tadi itu ya, mu'tadah ghairu mumayyizah tadi adalah seorang perempuan yang sudah pernah mengalami haid dan dia tidak paham hukum-hukumnya, batas-batasnya dan jenis haid. Maka seperti itu estri ingkang macam menika sekinten masih emut zamanipun haid ingkang rumiyin kedah ngangge pelanggaran haid ingkang rumiyin. Biasane gangsal 12 dinten inggih direken 15 dina. Ngoten. Jadi kalau orang nggak paham ya pelanggarannya atau batasannya mengikuti haid yang sebelumnya, kebiasaannya. Lah kayak saya tadi. Jadi kalau saya itu biasanya 7 hari misalkan ya. Kalau bagi orang yang wanita nggak paham ini loh ya. Iya. Haid 7 hari, wis. Haid 7 hari berarti saya haid 7 hari ya wis berarti saya dihitung haid 7 hari. Gitu. Jadi misalkan ya tadi kalau misalkan 15 hari ya berarti saya haid 15 hari. Kok 15 hari belum selesai, ternyata ada 2 sampai 20 hari berarti yang 5 hari adalah Istihadah. istihadah gitu. Baik, saya potong dulu karena Oke. ada pertanyaan Ah, lagi. iya. Dari Ya. YouTube Radio Kanyiruhan dari Ibu Setianing Wahyuni. Nih ngapunten izin bertanya, Oke. kalau haid apa bisa baca Al-Quran di aplikasi handphone? Kalau membaca Al-Quran dengan sengaja itu tidak boleh. Nggak boleh. Iya, membaca Walaupun di aplikasi. meskipun di aplikasi, kecuali kalau dia itu niatnya zikir atau mungkin menghafal Al-Quran, mengingat-ingat, ya deres lah. Deres. Kalau bahasa Jawanya itu deres gitu boleh, melalui aplikasi boleh, deres ya. Jadi tidak menambah hafalan, tapi menghafalkan yang sudah dihafal. Mungkin solusinya ya nih, HP-nya biar dipegang anaknya kita yang deres itu. Oh, ibunya. enggak. Enggak. Kita megang HP itu enggak batal. Oh, Al-Qur'annya itu enggak apa, maksudnya membacanya ini loh nih. Membaca apa kalimat atau tulisan Al-Qur'an yang ada di HP Oh, itu beribu. sama aja. Iya. Membaca Al-Quran itu tidak boleh, Iya, membaca yang tidak itu boleh tidak membaca. boleh. Jadi kalau misalkan pakai aplikasi kita membaca dengan sengaja membaca Yasin gitu ya tidak boleh. Kecuali kalau memang kita hafal dan itu keistiqomahan kita zikir gitu ya biar nggak lupa, itu boleh. Jadi tergantung niatnya tadi. Iya. Ya. Jadi kalau membaca dengan sengaja itu tidak boleh. Membaca Iya. Al-Quran itu tidak boleh. Ya, itu pertanyaan dari Ibu Setianing Wahyuni. Matur nuwun. Nih dilanjut lagi ya. Mungkin terakhir itu ya. Oh iya, kayaknya Iya. terakhir ya. Sekaligus closing statement ya atau kesimpulannya di awal sampai akhir. Baik, ini sebenarnya ada satu jenis lagi ya, namanya mutahayyirah ini. Mutahayyirah itu seorang perempuan yang bingung, wis gak ngerti hukumnya, wis gak ngerti warnanya, gak ngerti kebiasaannya, dan dia pokoknya gak paham lah. Kalau yang seperti ini, nurut dateng limrahe anggenipun haid ibune utawi sederek estrine menawi mboten wonten inggih cekap nurut limrahe haid ing meriku negeri. Jadi di lingkungan lah. Iya, wis. Pokoknya kalau memang nggak paham dan bingung wis pokoknya. Dengan headnya sendiri saja dia tidak paham gitu loh ya. Iya. Jadi diikuti saja. Pokoknya oh berarti saya wis mari mampet, berarti aku saya wis suci dan sholat gitu aja. Betul ya. Nah, itu bagi wanita yang bingung dan tidak ngerti lah pokoknya. Jadi pokoknya ngikuti aja ibunya seperti apa ngomongnya. Oh itu gak ono dok misalkan. Oh itu sudah bersih berarti sekarang sampean mandi. Oh sampean sudah haid berapa hari ini 5 hari. Kok
kok sudah nggak ada, biasanya 7 hari, berarti yang ngikuti ibunya saja, ikut alurnya aja gitu. Jadi tidak ada kewajiban untuk memastikan oh ini istihadah, oh ini darah kuat, oh ini darah dhaif. Tambah bingung nanti. Iya, memang sepertinya kalau untuk belajar ini juga agak sulit. Iya, Iya, sulit gitu. Mau sekaligus closing statementnya nih. Ya, dari ngaji kita pada sore hari ini, yang mana intinya kita itu harus tetap belajar, ya, dimanapun, kapanpun, tidak melihat usia dan lain sebagainya, karena utrubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Jadi belajar itu sejak dalam buayan hingga ke liang lahat, jadi tidak ada batasnya. Jadi kalau sudah belajar itu kita selalu merasa bodoh gitu ya. Iya, betul sekali. Tidak ada pinter-pinteran gitu. Itu saja mungkin. Monggo kita semuanya sama-sama semangat dalam belajar, khusus belajar di agama ya, agar kita ini lebih terarah dan lebih dekat dengan syariat-syariat Gusti Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih, itu saja. Ada kurangnya mohon maaf dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih semuanya. Ini tadi sudah disampaikan banyak hal tentang masalah haid, dan itu adalah pembahasan yang sangat penting khususnya bagi ibu-ibu. Mungkin bagi remaja yang saat ini juga mengalami haid, itu juga perlu belajar tentang bab haid ini. Dan monggo sewaktu-waktu kita bergabung di Radio Kanjuruhan FM bersama kami PAJ Fatayat NU Kepanjen. Mungkin dari kami cukup sekian, mohon maaf atas segala kekurangan. Kami akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, minal kita demikian tadi kajian fikih wanita di sore hari ini edisi 7 Agustus 2025. Insya Allah kita ketemu lagi 2 minggu yang akan datang ya, bersama rekan-rekan dari Fatayat NU pengurus anak cabang Kepanjen. Mudah-mudahan sedikit apa yang disampaikan tadi bisa menambah ilmu